Halo semuanya. Sekarang kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Lady Macbeth. Tidak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal cerita, kita akan melihat karakter yang bernama Catherine, yang sedang melangsungkan pernikahannya bersama pria kaya yang bernama Alex Lester. Di scene berikutnya, Catherine sedang dipakaikan baju tidur oleh pembantunya yang bernama Anna. Lalu kemudian suaminya masuk ke kamar. Ketika melihat Catherine, Alex menyuruh Catherine untuk membuka seluruh pakaiannya. Di saat Catherine sudah menanggalkan semua pakaiannya, alih-alih diajak enak-enakan, yang ada Alex malah langsung tidur. Pagi harinya kita akan melihat Catherine yang begitu kesepian karena ditinggal oleh suaminya yang sibuk mengurus bisnisnya. Lalu pada malam hari, saat makan malam Catherine lagi-lagi dicuekin oleh suaminya, di mana suaminya sibuk berbincang bersama temannya. Karena kesel Catherine pun pamit meninggalkan mereka. Saat Catherine berlalu meninggalkan mereka, di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Boris Lester, yang mana merupakan ayah dari Alex Lester. Melihat Catherine meninggalkan suaminya, Boris memanggil Catherine dengan menunjukkan sikap ketidaksukaannya atas sikap Catherine. Lalu scene berlanjut, di mana Catherine sedang menunggu suaminya di kamar. Begitu suaminya sudah berada di kamar, Alex menyuruh Catherine untuk membuka seluruh pakaiannya kembali. Namun lagi-lagi bukannya ajak enak-enakan bersama Catherine, Alex malah lebih memilih memainkan sendiri alat bercocok tanamnya. Keesokan harinya, pada saat Catherine sedang istirahat, dia terbangun karena suara yang berisik di tempat gudang. Lalu Catherine pun bergegas ke arah gudang. Saat nyampe di gudang, alangkah kagetnya Catherine melihat tukang kebunnya sedang mengikat pembantunya yang bernama Anna. Melihat perlakuan mereka terhadap Anna, Catherine sangat marah, dan menyuruh mereka segera melepaskan Anna. Di sini kita akan diperkenalkan dengan tukang kebun yang bernama Sebastian. Pada malam hari, saat Catherine lagi sendiri di kamar, Catherine kaget melihat Sebastian yang mencoba masuk ke kamarnya. Dengan sekuat tenaga Catherine mencoba menahan agar Sebastian tidak masuk. Namun apalah daya Sebastian lebih kuat sehingga berhasil masuk. Saat sudah masuk ke kamar, Sebastian memaksa Catherine untuk bercocok tanam. Awalnya Catherine menolak, namun kemudian malah Catherine yang memulai bercocok tanamnya. Selanjutnya kita akan melihat Catherine dan Sebastian selalu bercocok tanam setiap kali ada kesempatan. Saking asiknya bercocok tanam, mereka sampai tidak tahu kalau ada yang mengintip yang tak lain adalah Anna, pembantunya Catherine. Pada scene selanjutnya, kita akan melihat Catherine yang sedang melakukan sebuah rencana untuk meracuni mertuanya yaitu Boris Lester sampai meninggal. Begitupun juga dengan pembantunya. Berhubung Anna melihat kejadian tersebut, Catherine pun meracuni Anna sehingga membuat Anna tidak bisa lagi berbicara. Berhubung Boris Lester sudah meninggal, Catherine dan Sebastian jadi leluasa untuk bercocok tanam setiap hari. Saat sudah selesai bercocok tanam, suaminya Catherine yaitu Alex Lester sudah kembali dari luar kota. Melihat suaminya pulang, Catherine menyuruh Sebastian untuk sembunyi di ruangan sebelah. Pertengkaran pun terjadi saat Alex Lester tahu bahwa istrinya telah bercocok tanam dengan tukang kebun, saat dirinya sedang keluar kota. Pertengkaran tersebut membuat Alex Lester meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, Catherine jadi leluasa menguasai harta suaminya bersama Sebastian. Ketika sedang asik menikmati harta peninggalan dari suaminya, tiba-tiba Catherine kaget dengan munculnya sesosok anak kecil yang bernama Teddy, yang merupakan pewaris sah dari harta kekayaan Lester. Kondisi tersebut membuat Catherine dan Sebastian merasa tidak nyaman, yang kemudian mereka merencanakan untuk membunuh anak kecil tersebut. Kesempatan itu pun datang. Catherine membunuh Teddy menggunakan bantal sehingga membuat Teddy menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah peristiwa semua pembunuhan itu terjadi,
Sebastian merasa tidak tenang hidupnya. Walaupun dia bisa setiap hari dekat dengan Catherine, namun dia selalu dihantui rasa bersalah atas meninggalnya keluarga Lester. Karena dihantui rasa bersalah, Sebastian pun berencana untuk memberitahukan yang sebenarnya siapa yang membunuh Teddy dan juga keluarga Lester. Saat Sebastian menjelaskan semua apa yang terjadi sebenarnya, Catherine langsung membuat rencana. Namun dengan kelicikan Catherine, semua cerita Sebastian langsung diputarbalikkan. Catherine menceritakan kalau yang membunuh keluarga Lester dan juga Teddy adalah Sebastian dan Anna, yang akhirnya membuat Sebastian dan juga Anna ditangkap. Di akhir film kita akan melihat Catherine berhasil menguasai harta keluarga Lester sendirian tanpa Sebastian yang ada di sampingnya. Film pun selesai.